Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah anak-anak bapak sekalian, pagi hari ini kita mempelajari materi matriks kembali, yaitu bagian impes matriks. Berdoalah dulu sebelum kita mulai pembelajaran ini. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan anda sekalian dapat lebih cepat memahami pelajaran ini. Baik, kita lihat dulu pengertian dan notasinya. Impes matriks itu hanya terjadi pada matriks persegi. Matriks persegi itu apa? Banyak baris dan banyak kolomnya sama. Jadi setiap impes matriks itu dia akan terjadi ketika matriks itu berbentuk persegi. Kalau matriksnya tidak berbentuk persegi, itu tidak ada impesnya. Ya. Bisa 2x2, 3x3, atau 4x4 ordonya. Tapi kalau ordonya tidak sama baris dan kolomnya, maka tidak usah dicari impesnya karena dia tidak mempunyai impes. Ya. Kemudian impes suatu matriks itu adalah kebalikan dari matriks tersebut. Nah, perhatikan ini. Sebagaimana terjadi pada bilangan real atau angka-angka biasa, misalkan saja 3 ya. 3 itu kebalikannya adalah sepertiga atau 3 pangkat min 1. Nah, ini kalau 3-nya di bawah dinaikkan ke atas menjadi 3 pangkat min 1. Sehingga 3 kali sepertiga sama dengan 1. Atau 3 kali 3 pangkat min 1 sama dengan 1. Jadi 1 itu disebut dengan identitas perkalian. Misalnya min 5. Kebalikannya adalah min 1/5. Atau min 5 pangkat min 1. Ya. Sehingga min 5 kali min 1/5 sama dengan 1. Atau min 5 kali min 5 pangkat min 1 sama dengan 1. 1 itu adalah identitas perkalian. Nah, begitu pula dengan matriks. Suatu matriks A, maka impesnya ditulis dengan notasi seperti ini. A pangkat min 1. Sehingga A kali A pangkat min 1, atau disebut A dikali impesnya A, sama dengan A pangkat min 1 kali A, atau disebut dengan impesnya A dikali A, sama dengan I. I itu adalah lambang matriks identitas. Ingat kembali jenis-jenis matriks yang sudah kita pelajari. Ya. Nah, nanti ini sifat daripada impes matriks itu. Satu matriks dikali dengan impesnya sama dengan impesnya dikali dengan matriks tersebut. Ya, sama dengan matriks identitas. Nah, itu pengertiannya ya. Nah, berikutnya mari kita lihat impes matriks ordo 2. Jadi kalau dia sudah jelas persegi, bisa saja disebutkan satu saja ukurannya, tidak 2x2 ya. Matriks ordo 2 itu maksudnya sudah 2x2 ada. Adanya sudah persegi. Impes matriks ordo 2. Jika A, perhatikan rumusnya ini, jika A sama dengan matriks 2x2, unsurnya A, B, C, D, maka impesnya atau A pangkat min 1, ini rumusnya. Siapa determinan A dikali dengan adjoin A. Determinan A ini sudah kita pelajari minggu kemarin. Sama dengan 1 per AD dikurang BC. Perkalian dengan utamanya, selisih perkalian dengan utamanya dikurangi perkalian dengan keduanya. AD kurang BC. Determinannya kemarin. Kemudian adjoin. Adjoin daripada A. Untuk matriks yang 2x2 ini, coba perhatikan. Ini dia. Kalau A-nya tadi A, B, C, D. Nah, sekarang adjoinnya ini adalah, coba perhatikan diagonal utamanya berpindah tempat atau letak atau bertukar tempat. Nah,
Kalau di A ini diagonal utamanya adalah AD, nah, sedangkan di adjoinnya ini DA. Nah, itu saja, bertukar tempat dia. Diagonal utamanya bertukar tempat, diagonal keduanya berganti tanda. Nah, kalau tadi di A-nya ini adalah BC, nah sekarang min B min C. Nah, itu saja. Ini keterangannya. Adjoin A adalah satu matrik di mana unsur diagonal utamanya bertukar tempat dan unsur diagonal keduanya berganti tanda. Jadi kalau tadi AD bertukar menjadi DA. Kalau sini menjadi positif B, positif C menjadi negatif B, negatif C. Ya. Nah, lanjut contoh. Tentukan inverse matrik A, unsurnya 1, 3, 2, 4. Dan buktikan bahwa A kali A pangkat min 1 sama dengan A pangkat min 1 kali A sama dengan I. Ya, matrik dikali dengan inverse-nya sama dengan inverse-nya dikali matriknya sama dengan matrik identitas. Penyelesaian. Coba perhatikan. A pangkat min 1 sama dengan 1 per det A. 1 per determinan A dikali dengan adjoin A. Sama dengan 1 per, ya rumusnya AD dikurang BC. AD berarti 1 kali 4. AD dikurang BC dikali dengan adjoinnya. Ini tadi rumusnya. Nah, kita masukkan. Sama dengan AD dikurang BC berarti 1 kali 4, 4. 3 kali 2, 6. Berarti 4 dikurang 6. Nih. Adjoinnya adalah unsur diagonal utamanya. DA. DA. Di sini 1, 4. Di sini 4, 1. Unsur diagonal keduanya 3, 2. Di sini berarti min 3, min 2. Nah, udah. Kalikan saja. 1 per 4 dikurang 6, min 2. Berarti 1 per min 2. Kali dengan 4, min 3, min 2, 1. Ini dia. Min setengah kali 4, min 2. Min setengah kali min 3, berarti 3 per 2. Min setengah kali min 2, berarti 1. Min setengah kali 1, berarti min setengah. Inilah dia inverse-nya. Min 2, 3 per 2, 1, min setengah. Selanjutnya kita buktikan lagi. Apakah matrik kali dengan inverse sama dengan matrik identitas. Ini dikalikan. Nah. A kali A pangkat min 1. 1, 3, 2, 4. Matrik A yang tadi. Ini inverse-nya. Kita kalikan. 1 kali min 2, min 2. 3 kali 1, 3. Ya, unsur baris pertama kolom pertamanya. Baris pertama kolom kedua. 1 kali 3 per 2, 3 per 2. 3 kali min setengah, min 3 per 2. Diagonal keduanya, unsur baris kedua kolom pertamanya 2 kali min 2 min 4. 4 kali 1 4. 2 kali 3 per 2 6 per 2. 4 kali min setengah min 4 per 2. Ya, kita sederhanakan. Ini min 2 tambah 3 1. 3 per 2 dikurang 3 per 2 0. Min 4 tambah 4 0. 6 per 2 kurang 4 per 2 2 per 2. 2 per 2 itu adalah 1. Ini ternyata matrik identitas. Kemudian dibalikkan lagi. Inverse yang dikedepankan, matriknya di belakang. Ya. Min 2, 3 per 2, 1 min setengah. Kali 1, 3, 2, 4. Kalikan lagi. Min 2 kali 1, min 2. 3 per 2 kali 2, 6 per 2. Min 2 kali 3, min 6. 3 per 2 kali 4, 12 per 2. 1 kali 1, 1. Min setengah kali 2, min 1. 1 kali 3, 3. Min setengah kali 4, 2. Nih. Hasilnya adalah matrik identitas. Ya. Ternyata terbukti bahwa matrik A dikalikan dengan inverse-nya atau A pangkat min 1 sama dengan inverse-nya A pangkat min 1 kali matrik A sama dengan matrik identitas. Terbukti. Ya, itu contoh yang pertama. Nah, mudah-mudahan ngerti ya. Tidak begitu sulit memahaminya untuk ordo 2 ini. Nah, sekarang kita lanjutkan inverse matrik ordo 3. Nah, ini mohon diperhatikan ya.
Ini memang agak luas ini. Perhatikan, matrik itu bisa kita tulis dalam tanda kurung siku ya. Nah, asal bukan kurung kurawal. Kurung siku boleh, kurung biasa boleh. Ini Bapak pakai kurung siku. Jika A matrik 3 kali 3, unsurnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, maka investnya tetap rumusnya seperti yang pertama tadi. Jadi rumus invest itu tetap A pangkat min 1 sama dengan seperdeterminan A kali adjoin A. Nah, ini rumusnya. Nah, ini rumusnya ya. A pangkat min 1 sama dengan seperdeterminan A kali adjoin A. Tetapi adjoin A ini untuk matriks yang 3 kali 3 seperti ini cara mencarinya. Nah, adjoin A sama dengan matriks baru yang dihasilkan dari kofaktor. Ini K, ini kofaktor namanya. Ya, K dibaca kofaktor. Apa yang maksud dengan kofaktor itu? Yaitu determinan dari unsur-unsur yang tidak sebaris dan tidak sekolom dengannya. Nah, ya. K11. Berarti, perhatikan, K11 itu unsur yang tidak sebaris dengan dan sekolom dengan A ini. Nah, ini unsur pertama, kolom pertama, baris pertama, kolom pertama itu A. Unsur tidak sebaris dan tidak sekolom sama dia adalah ini dia. E, F, H, I. Nah, itu makanya tulis sini K11-nya. Ini K11-nya. Nah. Kemudian K21. K21 berarti unsur yang tidak sebaris, tidak sekolom dengan baris kedua kolom pertama. Baris kedua kolom pertama itu ini. D. Berarti B, C, H, I. Nah, ini dia. B, C, H, I. Ya. Unsur baris ketiga kolom pertama tidak sebaris sama dia. Berarti di sini baris ketiga kolom pertama itu adalah G. Yang tidak sebaris, tidak sekolom adalah B, C, E, F. Ini. Unsur tidak sebaris, tidak sekolom dengan K12. Baris pertama kolom kedua. Baris pertama kolom kedua berarti B. Yang tidak sebaris, tidak sekolom dengannya adalah D, F, G, H. Nih. D, F, G, H. Unsur tidak sebaris dengan K22. K22-nya adalah E. Berarti A, C, G, I. Nih. Unsur tidak sebaris dengan K32. K32 berarti H. Ya. Tidak sebaris, tidak sekolom dengannya adalah A, C, D, F. Ini dia. Unsur tidak sebaris dengan K13. Baris pertama kolom ketiga berarti C, D, E, G, H. Nih. Tidak sebaris, tidak sekolom dengan F, A, B, G, H. Nih. Tidak sebaris, tidak sekolom dengan I, A, B, D, E. Ini. Nah, ya. Nah, itu maksudnya. Kofaktor itu. Oke. Kemudian tandanya diselang-seli ini. Dari positif, negatif, positif. Negatif, positif, negatif. Positif, negatif, positif. Nah, tandanya diselang-seli. Nah, ini unsur determinan ya. Nah, determinan daripada unsur yang tidak sebaris dan tidak sekolom. Oke, itulah kofaktor itu ya. Jadi matrik adjoinnya itu adalah determinan daripada matrik yang tidak sebaris tidak sekolom itu yang disebut dengan kofaktor. Oke, tandanya selang-seli. Ini bertukar ya. K11, K21, K31 ini sebenarnya kolom nih. Nah, kan? Nah, K11 itu baris pertama kolom pertama, ini baris kedua kolom pertama. Ini baris ketiga kolom pertama. Ini kan berarti turun dia ke bawah. Tapi kita buat dalam bentuk baris. Nah, sebaliknya K11, K12, K13 ini kan baris nih. Tapi dibuat dalam bentuk kolom. Nah, rumusnya memang seperti itu, ya. Meringkas. Baris jadi kolom, kolom jadi baris. Inilah dia. Cara membuatkan adjoinnya.
untuk matrik 3 kali 3. Sekarang kita lihat contoh. Nah, ini. Contoh, tentukan impes matrik B sama dengan 3 kali 3, 1, 2, min 1, 0, 1, min 2, min 2, 1, 0. Dan buktikan bahwa B kali impes B sama dengan impes B kali B sama dengan I. Ya, sama dengan contoh tadi ya. Nah, sekarang perhatikan. Penyelesaian. Determinannya kita cari dulu. Pakai cara solus seperti yang minggu yang lalu. Ya. Tambah lagi 2 kolom berikutnya ini. Kolom 1, kolom 2 tambahkan sini. Jadi baru kita lihat diagonal utamanya yang miring ke kanan. Miring ke kiri. 1 kali 1 kali 0. 0. 2 kali min 2 kali min 2. Positif 8. Min 1 kali 0 kali 0. 0. Berarti 0 tambah 8 tambah 0. Itu yang miring ke kiri. Sedangkan yang miring ke kanan, kurangi miring ke kanan. Min 1, 1, min 2. Berarti min positif 2. 1, min 2, 1. Berarti negatif 2. 2, 0, 0. Berarti 0. Jadi 8 dikurang 0 sama dengan 8. Inilah determinannya. Determinan B adalah 8. Kemudian K11. Nah, kita mulai. Ini perhatikan ya. K11. Berarti tidak sebaris, tidak sekolom dengan 1 ini. Maka ini dia. 1 min 2, 1, 0. Ini dia. 1 min 2, 1, 0. Jadi 1 kali 0, 0. Min 2 kali 1, min 2. Jadi 0 min 2. Sama dengan 2. K12. K12 berarti baris pertama kolom kedua. Baris pertama kolom kedua. Ini. Ya. Angka 2 ini. Berarti 0 min 2 min 2 0. Ini dia. Jadi 0 kali 0 0. Min 2 kali 2 min 4. Positif 4. Berarti 0 kurang 4. Min 4. K13. Baris pertama kolom ketiga. Baris pertama kolom ketiga itu min 1. Berarti ini unsurnya 0 1 min 2 1. Ini 0 1 min 2 1. Berarti 0 min 2. Sama dengan 2. K21. Baris kedua kolom pertama berarti ini 0. Unsurnya adalah 2 min 1 1 0. Nih. Ya. Berarti 2 kali 0 0 min 1 kali 1 min 1 berarti min menjadi positif. 0 tambah 1 1. K22 unsurnya adalah 1. Berarti K22 itu 1. Jadi 1 min 1 min 2 0 nih. 1 min 1 min 2 0. Jadi 1 kali 0 0 min 1 kali min 2 min 2 positif 2 jadi 0 kurang 2 sama dengan min 2. K23 baris kedua kolom ketiga. Baris kedua kolom ketiga berarti min 2 ini tidak sebaris, tidak sekolom dengannya 1 2 min 2 1. Ini dia 1 2 min 2 1 sama dengan 1 tambah 4 5. K31 berarti baris ketiga kolom pertama. Jadi min 2 ini di unsurnya 2 min 1 1 min 2. 2 min 1 1 min 2. Ini dia hasilnya 3 min 3. K32 yaitu 1. Tidak sekolom dengannya adalah 1 min 1 0 2. 0 min 2. Ini dia 1 kali min 2 min 2 min 1 kali 0 0. Jadi min 2. Terakhir K33 yaitu tidak sekolom dengan 0. 1 2 0 1. Nih. Jadi 1 dikurang 0 dengan 1. Oke. Udah dapat kofaktornya. Baru kita masuk ke rumus yang ini. Nah, masuk rumus ini. K11 min K21. K31 min K12. K22 min K32. K13 min K23. K33. Tinggal masukkan saja angka-angka yang sudah kita peroleh ini. Hasilnya 2. Ini tadi 2. Min K21 tadi. K21 ini adalah ini. 1 tadi berarti min 1. K31 ini tadi min 3 ya. K12 ini min 4 berarti min 4 karena rumusnya min sini. K22 min 2 ini K32 min 2 ini dia. K13
2, ini K23, mana K23? Nah, ini dia. 5, berarti min 5, karena ini min. K33, 1. Oke, nah 3 kita menandakan ini. 2, min 1, min 3, 4, min 2, 2, min 5, 1. Inilah adjoinnya B ya. Adjoin B baru, belum impesnya. Nah, baru kita cari impesnya. Ini dia. B impes sama dengan seperdeterminan kali adjoin B. Berarti 1/8. Tadi determinan ini kita peroleh 8 ya. Nah, ini tadi 8. Jadi 1/8 kali dengan ini. 2 min 1 min 3. Ya, tulis seperti ini saja. Nggak apa-apa. Karena ini kalau dibagikan dengan 8 ada yang tidak habis dibagi. Nah, kalau habis dibagi, nah, nggak apa-apa kita masukkan 1/8-nya lagi. 1/8-nya lagi di sini. Ya. Karena dia tidak habis dibagi, biarkan seperti ini, tidak apa-apa. Oke, inilah impesnya. 1/8 kali 2 min 1 min 3, 4 min 2, 2, 2 min 5, 1. Kemudian pembuktian. Nah, silakan Anda lihat nih pembuktiannya. 1/8-nya pembuktian B kali B pangkat min 1. 1/8 bisa kita tarik ke depan nih. Nah, ini kita kalikan ke dalam. Ya. 1 kali 2, 2. 2 kali 4, 8. Min 1 kali min 4, min 2. Min 1 kali 2, min 2. Jadi hasilnya satu kali 2, 2. 2 kali 4, 8. Min 1 kali 2, min 2. 1 kali min 1, min 1. 2 kali min 2, min 4. Min 1 kali min 5, positif 5. 1 kali min 3, min 3. 2 kali 2, 4. Min 1 kali 1, min 1. Nah, dan seterusnya gitu ya. 0 kalikan masing-masing ke sini. Baris kedua, kolom kedua. Baris kedua, kolom pertama. Baris kedua, kolom kedua. Baris kedua, kolom ketiga. Terakhir nanti baris ketiga, kolom pertama. Baris ketiga, kolom kedua. Baris ketiga, kolom ketiga. Dikalikan seperti ini semua. Dan akhirnya dapat seperti ini. 1/8 kali. Nah, ini matrik cuma diagram utamanya saja yang ada nih. Ini ya. 2 tambah 8 kurang 2 kan 8. Ini kan jadi 0. Ini 0. Ini 0. Ini 0 min 2 min 10 jadi 8. Ini 0. Nah, ini juga jadi 0. Ini 0. Ini 6 tambah 2 8. Jadi ini dia matriknya. 8, 8, 8 diagram utamanya dibagi dengan 1/8 di luar ini atau dikali dengan 1/8, maka hasilnya nih matrik identitas 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 matrik identitas. Kemudian dibalikkan lagi, B impes nya taruh di depan, nah, matrik B nya di belakang. Nih, kalikan lagi sama dengan di atas tadi 1/8, 2 kali 1 2, min 1 kali 0 0, min 3 kali min 2, positif 6. Lanjut lagi sini, baris keduanya 2 2, min 1 1, min 3 1. Ini dia. 2 min 1, min 2 min 1 min 2, min 3 0. Ini akhirnya terus ke bawah 4 2 min 2 2 ini kalikan ini masing-masingnya, dapatnya seperti ini. Ya. Ini hasilnya adalah 2 tambah 6 8. Ini 0, ini 0. Ini juga 0, ini 8. Ini 0, ini 0, ini 0, dan ini 8. Akhirnya dapat dibuat seperti ini. Nah, 1/8 kali matrik identitas juga jadinya. Ternyata terbukti bahwa B kali B impes sama dengan B impes dikali dengan B sama dengan I. I adalah identitas. Nah, mudah-mudahan video yang singkat ini dapat lebih mengerti, lebih cepat mengerti ya. Karena nanti kalau belum mengerti lagi, ya silakan diputar lagi dan ditonton lagi sampai lebih mengerti. Oke, sampai di sini ya.
Nah, selanjutnya ini perlu diingat ya. Ini kalau terjadi seperti ini, jika matrik A tidak mempunyai determinan atau determinannya 0, maka matrik A itu tidak mempunyai inverse. Jadi tidak usah dicari inverse-nya. Dan dikatakan matrik A itu adalah matriks tunggal atau singular. Matriks tunggal atau singular. Jadi kalau determinannya 0, ya, nah, maka dia dikatakan matrik tunggal. Tidak usah dicari inverse-nya. Oke, sampai di sini dulu. Nah, ini soalnya ya. Soal latihan seperti biasa. Nanti kamu kirim melalui Classroom ya. Nomor 1, ini matrik R. Ordonya 2x2, 4-6, 1-2. Tentukanlah inverse-nya. Kemudian nanti buktikan bahwa matrik kali inverse sama dengan inverse kali matriknya sama dengan identitas. Yang kedua juga matrik M. Maksudnya ini min 1, 2, 0, 3, 0, min 2, 1, min 3, 1. Nah, tentukan inverse matrik M, kemudian buktikan nanti inverse matrik kali inverse-nya dan inverse kali matriknya sama dengan matrik identitas. Oke, sampai sini ya. Nah, selanjutnya mungkin kita akan menghadapi ujian semester lagi, beberapa hari lagi ya. Anda belajar dengan baik ya. Demikian saja. Tugas jangan lupa dikumpul tepat waktu pas habis jam pelajaran kita. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.